Masya Allah, terima kasih buat teman-teman yang hari ini sedang menyaksikan live Instagram di akunnya Ustadz Umar Mita. Alhamdulillah hari ini bersama guru kita Abu Basam Umar Mita akan membahas tentang bagaimana mencapai ridho Allah. Bagaimana mencapai ridho Allah, Ustadz? Karena yang kita Memang tahu, tadi kita mau bicara itu tadi. iya, Ustadz, sesuai tema ya. Iya. Masya Allah, ternyata susah ya jadi Ade Sabto ya. Dari awal gitu. Jadi yang kita tahu, yang saya tahu, Ustadz, Iya. bahwa hidup ini memang tujuannya ya kita mencapai ridhonya Allah. Bahkan kata teman-teman saya yang jauh lebih pintar daripada saya, Ustadz, bahwa banyak itu. ya banyak, Ustadz, banyak banget itu, Ustadz, bahwa masuk surga itu bukan tergantung oleh amal ibadah, tapi tergantung oleh ridhonya Allah, gitu, Ustadz. Boleh mohon penjelasannya, Ustadz? Gimana tadi? Jadi Orang masuk surga. orang masuk surga itu tidak tergantung amal perbuatan, amal ibadah lah gitu, Ustadz. Tapi karena ridho Allah Karena kita masuk rahmatnya surga itu. Allah. Ya, kalau ini ridho Allah gitu, Ustadz. Rahmat Allah. Nah itu teman saya yang lebih pintar dari saya ngomong gitu, Ustadz. Karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah gitu, Ustadz. Sebenarnya gini, akhi. Kenapa Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita bahwasanya la yadkhulal jannah ahadun bi'amalihi, tidak masuk surga seseorang itu karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Sampai Rasulullah pun mendapatkan surga bukan karena amalnya, itu pun karena rahmatnya Allah. Tentunya kita harus paham, kita harus mengerti sesungguhnya surga itu nilainya sangat luar biasa mahal. Saking mahalnya seluruh amal kita kalau kita lakukan dari semenjak kita lahir sampai kita mati pun tidak akan pernah mampu untuk membeli 1 pat dan 1 meter dari surga itu. Karena saking mahalnya surga itu. Ibaratnya ketika kita hidup, mati, hidup lagi beramal, itu pun belum mampu untuk membeli kenikmatan yang ada di surga. Saking mahalnya surga itu. Karena saya contohkan begini aja. Saya ambilkan sebuah analogi. Antum tahu nggak properti yang paling mahal di atas muka bumi hari ini di mana? Di Mekah, Di Mekah. Lebih tepatnya di mana? Masjidil Haram. Di sekitar Masjidil Haram. Saking mahalnya tidak kesebut harga. Iya. Kalaupun kesebut harga mungkin 1 meternya ratusan miliar. Iya. Orang semacam kita mungkin hidup, mati, hidup lagi, membeli pun tidak sanggup 1 meter. Karena saking mahalnya. Kalaulah properti yang paling mahal di dunia, yang sifatnya dunia jauh lebih rendah dan lebih hina daripada surga, ada satu properti yang kita tidak mampu membelinya walaupun seumur hidup kita bekerja, apalagi surga. Karena properti surga itu jauh lebih mahal daripada properti di dunia. Makanya yang menjadikan kita masuk surga itu bukan amal kita. Makanya ada satu riwayat bagaimana ada seseorang yang ketika dia dimasukkan ke surga, Allah menyampaikan, kamu masuk ke surga karena rahmatku. Orang itu berkata, saya masuk surga karena amalku ya Allah. Enggak, karena rahmat yang aku berikan. Karena amalku ya Allah. Kemudian Allah memanggil malaikat pencatat amal. Kamu lihat amalan orang ini. Perhatikan amalan orang ini. Lalu hitunglah semua amal yang telah dia lakukan. Dihitung dalam sekejap oleh malaikat dan malaikat itu berkata, sudah kami hitung semua amal kebaikan yang dia lakukan seumur hidupnya. Lalu Allah berkata, jadikan setiap amal yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya untuk membalas kenikmatan yang aku berikan kepadanya ketika di dunia. Ditimbang, dikuruskan. Seluruh kenikmatan dia di dunia dikuruskan, disandingkan dengan amal ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Dan para malaikat dengan kepandian mereka langsung berkata kepada Allah, seluruh ibadah yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya tidak mampu membeli kenikmatan yang telah engkau berikan kepadanya walaupun mata sebelah ya Allah. Karena untuk membayar kenikmatan mata sebelah pun tidak cukup. Belum kenikmatan mata sebelahnya, hidung, kuping, kaki, tangan, nafas, air, dan lain sebagainya. Orang itu kemudian tertunduk, dan ketika dia tertunduk, maka dia akhirnya mengakui bahwasanya masuk ke surga itu karena rahmatnya Allah. Bukan karena amalnya. Iya. Bukan berarti setelah kita mengetahui ini, kemudian kita akhirnya tidak beramal. Jangan sampai nanti malam ayo kita tahajud. Nah lah, enggak usah. Yang penting itu rahmatnya Allah. Salah. Menjemput rahmatnya Allah itu ketika kebaikan kita lebih mendominasi daripada kejahatan dan kemaksiatan kita. Nah itu yang sebelumnya kita harus pahami. Jadi kalau dulu ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak dijamin masuk surga.
Salah, maksudnya bukan begitu. Nabi Muhammad itu dijamin surga. Tapi Nabi Muhammad pun masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Karena surga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu jauh lebih tinggi daripada setiap amal yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pun memasuki surga karena rahmatnya. Apakah Nabi Muhammad pasti masuk surga? Ya, pasti. Beliau pemimpin penduduk surga. Makanya pintu surga itu hari ini tertutup, akhi. Dan pintu surga itu tidak pernah terbuka. Kecuali pada satu kondisi, yaitu ketika di bulan Ramadan baru terbuka. Makanya ketika kita di bulan Ramadan sampai kemaksiatan pun menjadi lesu. Kenapa? Karena angin surga yang menerpa pada kehidupan manusia. Makanya orang bermaksiat itu agak-agak malu kucing kalau di bulan Ramadan kan. Karena angin surga yang terbuka pintunya. Setelah Ramadan itu selesai ditutup. Dan ketika ditutup sepi. Sekarang itu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadhidun minaziham. Sesungguhnya akan datang satu hari pintu surga itu akan ramai, berdesak-desakan orang itu akan memasukinya. Berarti kalau Nabi mengatakan la ya'tiyanna 'alaiha yaumun, akan datang satu hari, berarti hari itu, sebelum hari itu berarti surga itu sepi. Sekarang hening dan tertutup. Siapa yang akan mengetuk pertama kali? Yang akan mengetuk pertama kali adalah Rasulullah. Makanya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan Nabi Muhammad nanti akan mengetuk. Lalu kemudian khazinnya, penjaganya berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Ana Muhammad bin Abdullah." Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Kemudian khazinnya berkata, "Saya tidak diperbolehkan membuka pintu ini ya Rasulullah. Sampai kemudian engkaulah yang mengetuknya pertama kali." Lalu 8 pintu surga itu terbuka. Nah, disitulah Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum bil jannati zumara. Nanti orang itu akan masuk surga itu zumara. Zumara itu apa? Orang itu akan masuk surga itu berjamaah demi berjamaah. Yang pertama kali masuk ke surga yaitu para Rasul Azmi, Ulul Azmi. Kemudian setelah itu para rasul, setelah itu para nabi. Setelah itu adalah orang-orang yang mengikuti para nabi dan hidup semasa dengan mereka yang beriman sampai mereka meninggal dunia. Lalu setelahnya adalah orang-orang yang beriman. Dan itu akan disesuaikan dengan amalnya. Ahlu sholat akan kumpul dengan ahlu sholat, ahlu sodaqah dengan ahlu sodaqah, ahlul ilmi akan dikumpulkan dengan ahlul ilmi. Dan itu sesuai dengan amal yang Allah mudahkan baginya sampai dia dengan amal yang dimudahkan memasuki surga. Karena beda-beda, ada yang nanti dimasukkan ke surga itu karena sholatnya, ada yang dimasukkan ke surga bukan karena sholatnya, ada yang dimasukkan ke surga itu karena dia orangnya baik, tidak pernah hasad kepada orang lain. Ada yang dimasukkan ke surga bukan karena hasadnya, karena bukan bersihkan hasadnya, karena dia masuk surga itu karena dia gampang nolong orang lain. Beda-beda. Makanya sampai kita mendapati apapun amal yang Allah mudahkan bagi kita, tetapi amal itu, pada perkara itulah kita ingin memantaskan diri kita untuk memasuki surga secara rombongan-rombongan. Masya Allah. Makanya Imam Malik berkata, Innallaha qasamal amal kama qasamal arzak. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Tidak sama kan? Iya. Ada yang mampu tahajud tapi susah untuk puasa sunnah. Ada yang puasa sunnah hanya susah tapi dia gampang sedekah. Ada yang susah sedekah, susah puasa sunnah, susah tahajud, tetapi dia orangnya ketika didolimi sabar. Beda-beda. Makanya kemudian setiap orang itu setiap orang itu dimudahkan oleh Allah pada amal-amal yang Allah mudahkan. Karena Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Yang terpenting itu kita harus kenali apa potensi rezeki amal yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Karena mungkin bisa jadi ada orang yang susah tahajud tapi dia kalau membantu dakwah luar biasa. Ada yang kayak gitu walaupun sebenarnya itu bukan ideal ya. Tapi bisa jadi itu terjadi. Dan semoga kita harus paham apa sih rezeki amal yang Allah berikan kepada kita. Pada rezeki amal yang Allah mudahkan kepada kita, disitulah kita beramal dan melazimi sampai kita menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti ahlu sholat lewat kita bukan ahlu sholat, ahlu sodaqah lewat kita bukan ahlu sodaqah, ahlul ilmi lewat kita bukan ahlul ilmi, ahlul Quran lewat kita bukan ahlul Quran. Lantas kita masuk di mana ya? Nah, kita pada amal yang mana? Ternyata kita tidak pernah mengenali potensi amal yang Allah mudahkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa sih perbedaan antara rahmat Allah dan ridho Allah, Ustaz? Ya, rahmat itu bagian dari ridho. Rahmat Tapi itu bagian dari ridho. Ridho itu
lebih tinggi daripada kesabaran. Masya Allah. Kadang-kadang kan kita ini sabar dan ridho itu lebih tinggi ridho. Sabar itu terkadang masih mengharapkan sesuatu balasan di sisi Allah, kan itu kan Iya, sabar. Kalau ridho sabar. itu sudah pasrah dia. Pokoknya apapun yang Allah tetapkan dia terima. Orang yang cinta itu belum tentu ridho, tapi orang yang ridho pasti cinta kan? Iya. Ada nggak orang yang cinta tetapi dia masih meminta hitung-hitungan? Kalau saya pengen baik sama kamu, kamu baik sama saya. Harus baik dulu gitu. Iya, kan banyak kayak gitu kan? Banyak. Suami istri kan banyak yang gitu. Kalau saya mau baik sama kamu, kamu harus baik sama saya. Itu cinta. Cinta itu terkadang masih ada pamrihnya. Kalau ridho kan enggak. Ridho itu sesuatu yang sifatnya tidak minta pamrih dia. Masya Allah. Nah, Allah itu puncaknya itu keridhaan itu. Makanya kalau ditanya lebih tinggi mana sabar sama ridho? Ya ridho. Ridho itu yang lebih tinggi. Masya Allah. Begitu. Lantas untuk Nggak ada lantas. aduh. Nggak ada lantas. Lintas, lalu dan lintas. Ustaz. Jadi bagaimana Ustadz mencapai ridhonya Allah? Jalan terbaik untuk mencapai ridhonya Allah itu seperti apa? Ya banyak sebenarnya. Nah, Melakukan amalan sunnah itu merupakan bagian dari ridho. Tapi salah satu di antara perkara yang kita harus mengerti, hal yang untuk mencapai keridhaan Allah itu ya salah satunya mempersiapkan generasi yang terbaik. mempersiapkan generasi yang terbaik. Ya, kan kita harus paham, akhi. Tugas terpentingnya seorang ayah dan seorang ibu itu apa sih? Apa tugas terpentingnya seorang ayah? Mendidik. Kurang tepat. Tugas penting seorang ayah mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Lebih detail dan krusial, lebih menjurus lagi. Mau sholat istikharah dulu? Depending dong. Oke. Apa Ustadz? Nyerah Ustadz? Tugas primernya seorang ayah dan seorang ibu adalah simpel, yaitu menjaga keluarganya dari api neraka. Masya Allah. Oke. Baik Ustadz. Banyak orang tua yang mampu membelikan anaknya sandang, papan, dan pangan, bahkan PS. 5. Saya sih enggak, Oh, saya iya. itu enggak main game saya. Saya juga. Iya. Teman Antum kita kalau banyak Ustadz. Antum kalau masih main game, naudzubillah. Enggak. Saya enggak Ustadz. Kemarin yang di grup itu apa itu? Bukan. Iya Ustadz. Masya Allah. Maka kemudian tugas pertamanya itu bukan membelikan sandang, papan, dan pangan. Karena kalau membelikan sandang, papan, dan pangan, ya maaf, Donald Trump juga membelikan sandang, papan, dan pangan untuk anaknya. Iya. Anak-anaknya Donald Trump itu pakaiannya lebih mahal daripada pakaian kita. Betul. Fasilitas hidupnya lebih mewah daripada kita. Betul. Walaupun dia kalah ya. Ya masalah kalah dan menang juga sama aja sih. Iya. Ya. Nggak penting juga buat kita Ustadz. Iya, nggak penting juga. Cuma kalau yang lebih pihak sama Islam ya, Iya. Insya Allah moga-moga Ustadz. masuk Islam. Amin. Kita ngomong apa sih? Iya, tugas utama tadi Ustadz. Kembali ke tugas utama orang tua. Ya, masalahnya adalah sesungguhnya tugas pertama kita itu adalah menjaga anak kita dari api neraka. Iya. Dan ini merupakan tugas primer. Tugas masalah pakaian, sandang, papan itu merupakan jaminan dan garansi dari Allah. Iya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki dan mereka. Tapi ironisnya hari ini, mungkin termasuk saya, kadang-kadang kita mengkhawatirkan sandang, papan, dan pangan yang justru bukan kewajiban kita secara primer, tapi justru kita melupakan kewajiban kita yang primer yang tidak dijamin oleh Allah, menjaga anak-anak kita dari Api neraka. padahal itu tugas primer. Allah. Banyak nggak orang tua yang melalaikan kewajibannya sama anak-anaknya, tapi anaknya masih memiliki sandang, papan, dan pangan? Banyak. Banyak kan? Banyak orang tua tidak tanggung jawab. Banyak orang tua yang kemudian sibuk dengan pergi ninggalkan keluarganya, Ya sibuk dengan dunia mereka sibuk aja. dengan dunianya. Tapi anak-anaknya bisa mendapatkan pakaian? Iya. Bisa. Banyak. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah yang memberikan. Ada sebuah dialog luar biasa dalam satu riwayat yang sahih. Ada seorang anak pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, ada seorang anak itu yang dia sedang duduk berzikir. Sampai ada seorang sahabat itu kagum sama anak kecil itu. Ditanya, kamu kok begitu luar biasa nak? Luar biasa. Tapi aku lihat bagaimana kamu kelihatannya orang yang kekurangan gitu. Terus anak itu berkata, saya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Terus kemudian sahabat itu berkata, maukah kamu kalau aku menjadi orang tuamu? Lalu anak itu kemudian berkata kepada seorang sahabat itu, saya lupa nama sahabat itu. Dia berkata, apakah kamu akan
mampu untuk menjamin kesehatanku? Enggak. Apakah kamu akan mampu untuk menjamin hidup dan matiku? Enggak. Apa yang bisa kamu lakukan? Memberikan pakaian, memberikan papan. Kalau hanya itu aku sudah bisa dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Aku enggak butuh lagi. Masya Allah. Apa yang kita dapatkan di situ? Kalaulah kemudian ada anak yang terlantar, Allah yang nyukupin. Makanya kewajiban kita itu bukan yang primer, itu bukan berarti nggak kewajiban, itu tetap kewajiban kita, tapi bukan yang primer. Yang primer itu menjaga anak kita dari api neraka. Makanya menjaga dari api neraka itu apa? Ya menjaga api neraka itu semua kalau kita tadaburi di dalam Quran, semua pembicaraan, Dialog. semua pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran, ketika membicarakan tentang selamat dari api neraka itu selalu yang pertama apa? Akidah dan tauhid. Oke. Karena tertutupnya pintu neraka itu bagi mereka yang beriman dan bertauhid. Makanya inilah yang menjadikan kita ketika kita mendidik anak kita, tugas pertama kita itu apa? Ya, bagaimana kemudian anak kita itu betul-betul memahami akidah dan tauhid dulu. Iya. Minum Ustaz. Ya, Udah habis ya Ustaz. ya udah habis. Masya Allah. Jadi penanaman utamanya adalah menanamkan iman dan Menanamkan akidah. akidah dan tauhid. Akidah, tauhid dan akhlak dulu. Akhlak, Ini yang baik. pertama. Banyak orang tua yang terkadang mereka itu ketika mendidik anak bersemangat pada ibadah praktis tetapi merupakan tauhidnya. Oh, oke. 3-4 tahun sudah bisa wudhu, seneng. Ya nggak apa-apa, seneng nggak apa-apa. Itu memang juga ekspresi kegembiraan kita. Tapi yang kita harus pahami dan kita sadari, wudhu itu fikih ibadah. Iya. Padahal yang dibutuhkan anak pertama kali itu tentang tauhidnya. Tauhid, Karena ya. tauhidnya itu fondasi. Oh iya Ustaz. Bahasa ulama itu kan gitu. Tauhid itu fondasi. Ketika dia fondasi, apapun yang terbangun di atas fondasi yang baik Akan akan kuat. baik, akan kuat. Apapun yang tidak terbangun atas fondasi yang kuat akan rusak. Ibarat pohon berarti akar ya Ustaz. Iya. Sering nggak kita melihat ada orang, maaf ya, dulunya ketika kecil, ketika santri, SD, dulu juara MTQ dan lain sebagainya. Tapi ketika besar, nggak kelihatan sama sekali bekas-bekas itu. Iya. Ada yang juara adzan, Iya. tapi ketika gede malah berantakan. Iya. Ada yang jadi santri fatih teladan, tapi ketika gede malah kemudian memperlihatkan tubuhnya dengan bangga. Iya. Karena apa? Ya kadang-kadang kita harus mengambil pelajaran, bukan kita merasa lebih baik dari mereka, enggak. Tapi kita harus mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau pendidikan itu pertama kali ke fikih ibadah dan tidak menanamkan kepada tauhid dan akidah yang benar, Iya. maka sesungguhnya ketika anak tidak memiliki fondasi, maka apapun yang akan kita katakan akan jadi rusak. Kenapa? Tidak ada fondasi untuk menampungnya dan untuk memikulnya. Karena anak itu beban hidupnya banyak. Fondasinya itu harus dengan tauhid yang benar. Masya Allah. Makanya kalau saya ngobrol itu sama istri saya, yang penting itu pertama itu kali akidah, dan yang kedua setelahnya itu akhlak dulu. Masalah fikih ibadah itu seiring dengan waktu dia akan belajar. Iya. Seiring dengan belajar, yang terpenting kita membiasakan ke masjid, membiasakan ketemu orang yang baik, membiasakan untuk mendengar Quran, membiasakan untuk mendengar Al-Fatihah. Itu akan seiring dengan waktu akan mereka pelajari. Tapi kalau tauhid dan akidah itu pertama. Makanya dalam satu riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan apa? Iftahu sibyanakum ala kalimat la ilaha illallah. Bukalah gendang telinga anakmu pertama kali itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa Nabi mengatakan bukalah gendang telingamu anakmu dengan la ilaha illallah? Karena itu akidah. Makanya sampai kita mendapati Yakub itu ketika akan meninggal, apa yang dia katakan? Mata butuh mim ba'di. Apa yang kalian sembah setelahku? Itu tauhid. Apa yang diperdulikan oleh Nabi Ibrahim? Yaitu ya Allah waj'alni wa bani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Tauhid lagi. Iya. Kita mendapati Luqman, laki-laki dan ayah ideal di dalam Quran, sampai mengatakan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan syirik ya. Sesungguhnya kesyirikan itu sebuah kedzaliman yang besar. Itu semuanya pembicaraannya tentang tauhid. Iya. Sekarang mari kita kembalikan kepada konsep keluarga. Sekarang anak-anak SMP kelas 6 ditanya, itu syirik loh. Dia akan nanya balik, syirik itu apa? Haknya Allah yang pertama tidak paham dia. Tapi terkadang ketika tidak bisa jawab tentang syirik itu apa, akidah itu apa, tapi dia sholat duhur, sholat maghrib, itu berbahaya. Kenapa? Bangunan ibadahnya tidak terbangun atas fondasi yang benar. Makanya Allah itu mengabadikan. Kapan mengabadikan dialognya para ayah? Ketika para ayah itu memperdulikan masalah tauhid anaknya.
Masalah Allah itu di mana? Masalah Allah itu bagaimana? Masalah Allah itu kekuasaannya bagaimana? Itu hal yang harus dibangun. Supaya ketika dia besar, keterikatan dia dengan akidah yang sudah ditanamkan itulah yang akan menjadikan dia mudah untuk mendapatkan hadis, mendapatkan ayat mudah. Kenapa? Fondasinya sudah dibangun yang benar. Nah, kalau kemudian dengar kalimat Allah, kalau kata-katanya Allah sudah, tidak usah dibantah, didengerin karena tidak mungkin salah. Itu kalimat-kalimat kecil. Nah, kalau selain tauhid, akhlaknya. Nah, kalau sama orang yang baik, yang sopan, pulang salam, senyum, itu akhlak. Karena akidah dan tauhid ini penting. Seiring dengan setelah terbentuk dua perkara ini, baru masalah-masalah fikih ibadah praktis kita tanamkan seiring dengan waktu. Saya betul pernah kaget ketika Bapak Muhammad Nuh dulu, ya, Menteri Pendidikan di zaman SBY, Pak SBY ya. Iya. Pernah ada kan fenomena tawuran ngelempar air keras. Iya. Masya Allah ya, sampai kemudian mendapati ada salah satu siswa tawuran yang berhasil membunuh beda sekolahan. Didatangi Bapak Muhammad Nuh, lalu Bapak Muhammad Nuh berkata, apakah kamu menyesal? Dia berkata, ya menyesal tapi sedikit. Bapak Muhammad Nuh keluar dari penjara itu kaget dan sempat bagaimana beliau menyampaikan bagaimana kagetnya beliau itu sampai dimuat di portal-portal berita mainstream gitu. Saya ketika baca itu ya sedikit memaklumi kenapa? Ya gimana? Pondasi. Pendidikan kita di anak kita itu 1 jam dalam 1 pekan. Iya, Pendidikan agama seakan-akan agama itu ekstrakurikuler, Ustaz. iya, seakan-akan hidup di akhirat itu sebentar. Iya. Tapi matematika, kimia, fisika itu banyak jamnya, seakan-akan hidup di dunia itu selama-lamanya. Iya. Sudah 1 jam, itu pun tidak masalah tauhid. Coba deh jujur, antum Mas Sigit punya anak SMP? Iya. Coba dilihat pelajaran agama anak SMP. Di situ kita dapetin apa? Syarat sahnya haji, Iya. syarat ininya umroh misalnya. Itu bukan berarti nggak penting-penting, tapi bukan sesuatu yang primer dalam membentuk karakter dia. Iya. Akhirnya apa? Kalau karakter akidahnya nggak terbentuk, PR kita. PR-nya apa? Karena kita tidak menyelesaikan kewajiban kita untuk membentuk akidahnya. Ya akhirnya ketika kita sampaikan A, B, C, susah dia menyerapnya. Karena dari awal kita tidak memperbaiki fondasi dan tidak membangun fondasinya. Masya Allah. Nah itu yang menjadi perhatian kita. Kalau sekarang saya sih kalau sama anak-anak itu bahasa sama ini, yang saya perhatikan pertama itu akidah sama tauhidnya dulu. Nah akidah, tauhid sama akhlaknya itu saya perhatikan. Ayo nak, kalau kemudian pergi salam dulu, hal-hal ringan. Sembari kemudian jalan menanamkan bulan itu miliknya siapa, Tadabbur. matahari itu miliknya siapa. Kalau kemudian dengar ayat Allah bagaimana, semua itu merupakan bagian dari tauhid, dari apa yang kita sampaikan. Rasulullah itu ngajarin tauhid itu semenjak kecil. Ibnu Abbas sampai dikatain oleh Rasulullah dengan hadis yang sangat indah. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah yang akan menjagamu. Itu kan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu. Iya. Ibnu Abbas itu dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi meninggal dunia itu baru berusia 13 tahun. Ada sebagian riwayat mengatakan dia baru 9 tahun. Berarti ketika dia bersama Nabi itu masih sangat belia dia. Iya. Tapi sampai urusan itu pun tidak menghalangi Rasulullah untuk menyampaikan, jagalah Allah maka Allah yang menjagamu. Akidah kan, tauhid kan. Ketika gempa, jujur kita kalau ketika gempa sudah nggak ngajarin sama anak-anak, gempa ini bukan gesekan lamping bumi loh semata. Ini Allah. Pernah nggak kita dudukkan anak kita lalu kita sampaikan, ini nak, ini gempa itu karena Allah, karena begini. Jarang orang tua kayak gitu. Kita menyerahkan informasi itu kepada media mainstream yang dia lihat di internet. Padahal hujan semuanya harus kita kaitkan kembalikan sama Allah. Saya tuh sampai masalah hujan-hujan kayak kemarin gitu. Saya tuh sampaikan itu sambil saya gendong bahasa ini barusan datang dari Allah nah airnya. Mungkin anak kita kayak nggak paham, tapi saya berharap semoga itu akan terekam di bawah alam sadarnya. Iya. Makanya anak itu dijadikan yang paling aktif pertama kali apa? Telinganya dulu kan? Betul. Kenapa? Supaya dia banyak mendengar. Iya. Bukan matanya. Perbanyak ditalaki, Ustaz. Iya, makanya disitulah. Talaki dengan kebaikan dan akidah. Ya itu makanya sampai kemudian saya pernah ini ada kejadian luar biasa ini. Saya dulu pernah ketika masih kuliah ikut di pondok Sigher. Pondok Sigher itu pondok untuk anak kecil. Karena saya sembari pingin murojaah Quran di pondok tersebut. Nah tentunya karena saya numpang di situ di masa liburan, saya tentunya bantu para ustadz untuk kemudian para ustadz untuk khidmat ya Ustaz ya.
Anak-anak itu Masya Allah ya, saya pernah dapetin anak umur 7 tahun atau 6 tahun setengah gitu. Pernah kita ajak jalan-jalan ke Tawangmangu, Grojogan Sewu. Ya, anak-anak yang mereka sudah betul-betul ustadznya ngajarin tentang tauhid. Antum pernah nggak dapetin ada anak yang sedang saya ajak gitu, terus tiba-tiba ngelihat pasangan muda-mudi gandengan tangan, dia bisa berkata, mas dicolek masnya, berkata ini istrinya ya. Coba ini istrinya ya, kemudian berkata enggak gitu. Oh enggak, haram kalau enggak bukan istri. Anak itu kaget akhi. Masya Allah. Makanya inilah yang Masya Allah ya, itu yang menjadikan kita harus memahami. Makanya kan saya ngelihat antum ya kan dengan anak-anak kembar Masya Allah ya, kemudian kita akhirnya kan membuka Arsada gitu ya, karena kekhawatiran kita tentang bagaimana generasi kita. Betul, karena Ustaz, anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Betul. Fitnahnya lebih dahsyat daripada zaman kita. Ya, Ustaz. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul harus menyadari pentingnya untuk memperkuat akidah dan tauhidnya. Karena fitnah khas akhir zaman itu kesyirikan. Kalau hanya zina, masih ada kemungkinan untuk diterima taubatnya. Tapi kalau sudah syirik gara-gara tidak paham tauhid, apa enggak berapi kita? Nah inilah yang menjadikan kita memahami tentang masalah ini. Masya Allah. Baik Ustaz. Makanya Arsada itu antum ceritakan tentang Arsada akhi. Oh Masya Allah. Anak nggak pantas Ustaz. Ya udah kalau gitu cerita kita aja. tentang Arsada. Karena sebenarnya ya itu dia kembali ke belakang sedikit bahwa ke sini Ustaz. Bahwa sebenarnya kan Arsada itu justru lahir juga karena ide dari Ustadz gitu. Sama-sama khawatir dengan yaitu tadi Ustadz, bahwa generasi anak-anak kita nanti perjuangannya akan jauh lebih berat daripada perjuangan kita saat ini gitu. Betul. Makanya dengan perintah Ustadz Umar Mita untuk meminta udah kita harus membuka lembaga pendidikan gitu. Nah, makanya insya Allah dengan berdirinya Arsyada ini kita bisa membangun peradaban-peradaban yang tadi dimaksudkan sama Ustadz Umar Mita tadi gitu. Iya, insya Allah. Harapannya sih seperti itu Ustadz. Iya, insya Allah. Arsyada itu salah satu lembaga yang dirintis oleh ayah kembar. Sebenarnya saya nggak ngasih perintah sih, tapi karena inisiatifnya beliau ini membicarakan tentang masalah pendidikan ya. Iya, tentunya karena kita tidak bisa mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera. Iya, Masya Allah. Dakwah itu kan nggak nyalain aja, tapi nggak membawa solusi itu. Iya. Ini dakwah macam apa? Betul, gitu kan? Karena kemudian saya tidak mau menjadi orang yang gampang mencela kegelapan tapi tidak membawa lentera. Akhirnya mencoba untuk membantu beliau dalam proyek pendidikan beliau dinamakan Arsyada, yaitu lembaga pendidikan boarding school ya. Pondok pesantren ya. Iya, jadi mulai dari TK, SD, nanti SD-nya dibagi 2 Ustadz. Ada yang pramukim, ada yang mukim. Iya. Terus kemudian SMP dan juga nanti ada SMA-nya. Nah, SMA-nya ini seperti yang tadi barusan kita sampaikan di bawah Ustadz, bahwa lulusan-lulusan kita nanti ini akan kita kaderisasi dan kemudian kita sekolahkan paling tidak di Madinah ataupun di Kairo. Kira-kira seperti itu sih Ustadz. Iya. Insya Allah Ustadz, mohon bimbingannya. Insya Allah. Arsada ini, Arsada itu di mana Mas? Arsyada itu insya Allah di Ciputat Ustadz, bukan di Bekasi, tapi kan Bekasi akan berdiri Ustadz. Insya Allah. Jadi untuk di awal kita bangun di Bekasi Ustadz, untuk TK dan SD-nya. Di Ciputat. Saya ngomong apa tadi? Anda ngomong apa tadi? Bekasi bro. Bekasi. Oh ya, Ciputat yang benar. Bekasi itu salah. Enggak sih, Bekasi nggak salah. Ada Ustadz Umar Mita soalnya. Ya jadi insya Allah nanti. Emang udah maghrib, sini belum kan? Belum. Bekasi belum kan Ustadz? Masih 2 hari lagi. Iya. Masya Allah ya. Jadi insya Allah untuk di awal kita bangun di Ciputat dan kemudian insya Allah nanti menyusul di Bekasi untuk TK-nya Ustadz. Sini belum maghrib, sini kan belum maghrib. Ini baru ngomong maghrib. Udah maghrib belum? Kamu udah azan belum kan? Belum Ustadz. Belum kedengeran. Dia cuma belum kedengeran. Belum.
17.50. Oh, barusan. Ya, barusan. Oh, udah azan. Iya. Ya gitu Ustaz. Maghrib. Iya. Jadi nanti kalau habis maghrib mau Apa? Oh iya. Untuk apa? Buat yang ingin membantu, boleh ya Ustaz ya? boleh. Buat yang ingin membantu lembaga pendidikan Arsyada ya. Nih, asik. Enggak ada orang live. Hah? Oh, ada ya. Di running text ya. Ya pokoknya yang ingin membantu silahkan di follow Instagramnya Arsyada Limardotillah Iya. gitu. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Terima kasih karena sudah memberikan nama yang indah untuk lembaga pendidikan ini Ustaz. Semoga lembaga pendidikan ini sesuai dengan namanya. Amin insyaallah. Petunjuk untuk menggapai ridhonya Allah. Amin insyaallah. Barakallahu fiik. Astagfirullah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Maklum udah lama gak syuting Ustaz. Iya. Terima kasih banyak Ustaz waktunya untuk sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di esok hari. Syamilah series berikutnya. Kita sholat maghrib dulu. Barakallahu fiik. Sudah banyak yang out karena mungkin maghrib. Ya Ustaz, insya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.